Pulanglah, aku harus bekerja. Arhan kembali duduk di kursi kebesarannya tanpa memperdulikan Sheila yang terus menatapnya dengan kesal. Bukannya pulang, Sheila malah beranjak duduk di sofa ruang kerja Arhan. Aku akan tetap di sini, terserah kamu mau bilang apa. Aku akan menunggumu hingga jam makan siang. Arhan hanya melirik sebentar kemudian kembali fokus ke pekerjaannya. Semakin kesini ia seolah semakin jengah, ia menyesal karena dulu terlalu memanjakan Sheila, dan sekarang sikap wanita itu semakin menjadi-jadi. 1 bulan berlalu. Ini salinan video dari pakar telematika yang meneliti tentang video syur terduga Aina. Kinos menyodorkan flash disk ke atas meja. Sesuai dugaanku sebelumnya, video dan foto itu hanya editan dari orang profesional. Arhan melihat flash disk itu sebentar, kemudian kembali menatap Kinos. Saat di Bali ia merasa terngaguk karena pria berkacamata itu selalu berhasil membuat Aina tersenyum, sementara ia hanya bisa membuat Aina menangis dan marah. Ia iri dan sekarang ia tahu alasannya, kenapa Aina begitu nyaman dekat dengan Kinos. Bukan hanya karena kepribadiannya yang friendly dan ceria, tetapi Kinos adalah pria yang tulus dan sangat mempercayai potensi yang dimiliki Aina. Dibandingkan Arhan, Kinos lebih mengenal Aina dengan baik. Terima kasih atas kerjasamamu. Kinos tersenyum sambil mendorong kacamatanya yang terasa longgar dengan jari. Aku percaya Aina bukan wanita seperti itu. Pihak agensi telah memposting video klarifikasi dan bukti-bukti yang menyatakan wanita di video itu bukan Aina. Aku harap pihak perusahaan juga ikut memposting ini di akun ofisial Adikarya Group, agar nama Aina bisa kembali bersih seperti dulu. Mengingat sekarang proses pemotretan akan dilaksanakan di Paris. Tentu saja, ini memang adalah tujuanku. Kamu dan Sheila akan berangkat ke Paris siang ini. Bersama Juan dan beberapa orang lainnya. Kamu tidak ikut? Tidak. Banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Sekarang tingkat ekspor produk terbaru perusahaan sedang menurun karena kasus video kemarin. Para petinggi masih berselisih tapi aku tetap mempertahankan Aina sebagai bak kami. Sejak kemarin aku penasaran. Kenapa kamu sangat mempertahankan Aina, padahal begitu banyak model ternama, influencer, bahkan artis yang siap menjadi brand ambasador Adikarya Group. Arhan terdiam dengan wajah datar. Tidak ada alasan saat feeling sudah bicara. Terkadang kita hanya perlu melihat dan merasakan, ketika memilih seseorang. Meski satu dunia tak berpihak kepadaku, aku akan tetap bertahan dengan apa yang sudah aku putuskan. Raut wajah Kinos berubah. Entah apa yang sedang ia pikirkan tentang sosok Arhan yang selalu menjawab pertanyaan semua orang dengan tatapan dingin tetapi begitu menusuk dan tegas. Saat ini Aina sedang menjalani pelatihan khusus untuk pemotretan dan video visualisasi, agar feel-nya lebih dapat. Seorang temanku di sana, bilang dia sering menangis sembunyi-sembunyi karena tidak suka makanan di Paris, dia sulit menyesuaikan diri di sana. Kamu tahu? Tidak. Aku menutup segala akses komunikasi dengannya, sudah 1 bulan dia berada di sana dan nanti akan terbiasa, kamu pasti tahu dia bukan wanita lemah. Kinos mengangguk paham. Benar. Sebelum berangkat ke sana siang nanti, aku sudah memesan makanan khas Indonesia seperti rendang, ikan teri goreng dan sambal yang tahan dibawa ke sana. Ia berdiri dari posisi duduknya. Kalau begitu aku permisi dulu, masih banyak hal yang harus aku siapkan sebelum berangkat. Arhan hanya mengangguk pelan dan membiarkan Kinos pergi. Kini tinggallah ia sendiri di sana. Ia merogoh kantong celananya mengambil gantungan kunci yang selalu ia bawa kemana-mana. Aku yakin kamu baik-baik saja, Aina. Tunggu aku sebentar lagi. Di ruang interogasi kantor kepolisian,
Alvin sedang duduk berhadapan dengan mahasiswi penyebar video syur terduga, Aina. Ia mulai bingung, kesal karena sejak tadi wanita di hadapannya itu terus menangis. Kamu hanya perlu menjawab, siapa yang membayar kamu untuk menyebarkan video ini? Terus diam seperti ini hanya akan membuat kamu mendekam di penjara. Saya benar-benar tidak tahu. Wanita itu kembali tertunduk menangis terseduh-seduh. Pria itu memakai masker dan kacamata. Saya terdesak, butuh uang, jadi tanpa pikir panjang, saya menerima tanpa bertanya siapa dia. Ah sial. Alvin memijat tekuk lehernya yang terasa kencang. Diliriknya penyidik kepolisian yang duduk di sebelahnya. Apa tidak ada rekaman CCTV di kafe itu? Hah? Tidak ada. Rekaman CCTV hari itu semua buram seperti diretas seseorang. Sepertinya pria itu sudah merencanakan ini dengan sangat baik dan teliti sejak awal agar tidak terlacak. Alvin semakin pusing, tidak bisa berpikir jernih. Sudah 2 minggu lebih, setelah penangkapan mahasiswi itu dan tidak ada bukti yang mengarah ke pelaku utama penyebaran video syur mirip Aina. Pandangan Alvin kembali beralih menatap mahasiswi di hadapannya. Ia tahu wanita itu hanya gadis polos yang dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Maafkan saya, Tuan. Tolong lepaskan saya. Tak ada tanggapan apapun dari Alvin, ia merasa tidak puas karena belum menemukan pelaku sebenarnya. Feelingku selalu saja mengarah ke Sheila. Tapi Arhan akan marah jika aku menuduh tanpa bukti, batin Alvin. Pukul 10 malam waktu Paris, Prancis. Rombongan dari pihak agensi tiba di hotel tempat mereka akan menginap selama 1 minggu ke depan. Kaki. Seorang wanita berlari cepat menuju lobi, saat melihat orang yang ia tunggu-tunggu sejak tadi akhirnya tiba. Ya, siapa lagi jika bukan Aina? Kinos nampak terpana saat melihat warna rambut Aina berubah dari hitam menjadi coklat, tatanannya pun juga berubah. Wajah dan tubuh Aina semakin tarawat putih, bersih mulus, meski terlihat lebih kurus. Wah, aku hampir tak mengenalimu. Wah, kamu semakin cantik Aina, angin kota Paris memang beda. Kalau begini sih dia akan dilirik brand besar di kota ini. Semua orang terlihat memuji Aina, terkecuali Sheila yang memilih untuk check-in agar bisa beristirahat di kamarnya. Kinos terus memperhatikan Aina yang makan dengan begitu lahap dengan lauk masakan Indonesia yang sengaja ia bawa khusus untuk wanita itu. Saat ini ia berada di kamar Aina, mereka duduk lesehan di balkon kamar. Sebenarnya Kinos lelah, tetapi ia tidak sabar memberikan makanan tersebut, ia tahu selera Aina tidak jauh beda dengannya. Apa masih ada lagi untuk besok? Kinos terkekeh sambil mengangguk. Masih banyak. Sekarang serba praktis, nasi pun ada yang tinggal diseduh dengan air hangat, rendang kemasan ada, gulai, sambal kemasan pun banyak. Kenapa tidak beli sebelum pergi ke sini? Tidak sempat. Dari mana Kak Kinos tahu? Aku tidak suka makanan di sini. Dari Rina, dia meneleponku 3 hari lalu. Masakan Indonesia di sini pun katanya tidak enak ya. Aina mengangguk lalu kembali fokus dengan makanannya. Oh ya, video syur itu sudah berhasil diteliti dan tentu saja hasilnya, bukan kamu. Pelaku penyebaran juga sudah diringkus. Tadi juga aku bertemu dengan Arhan, dia terlihat lebih kurus, sama sepertimu, dia bekerja keras untuk mempertahankan kamu sebagai ba. Apa benar dia tidak menelepon, sekalipun? Aina menggeleng seraya terus menunduk. Kedua matanya tiba-tiba memanas saat Kinos membahas tentang Arhan. Sudah 1 bulan belakangan ini ia benar-benar kesepian, ia kehilangan sosok yang selalu bertengkar dengannya, ia rindu tapi ia tetap bertahan untuk tidak mencari tahu. Baiklah kalau begitu,
lanjut makannya. Ini sudah larut, aku juga mau istirahat. Iya terima kasih, makanannya Kak, lirih Aina. Setelah Kinos keluar dari kamar, Aina tak bisa menahan tangisnya. Ia kembali terisak sendirian seperti malam-malam sebelumnya. Jujur ia lelah setiap hari harus belajar ini dan itu. Kakinya lecet karena memakai high heels setiap hari. Rasanya ia ingin bertemu Arhan sebentar saja, menyadarkan kepalanya di bahu kokoh suaminya lalu meluapkan semua keluh kesahnya, tapi ia sudah berjanji untuk bertahan. Ia tahu Arhan sedang sangat sibuk dengan banyak pekerjaan demi eksistensi perusahaan dan tentu saja Aina juga ingin mempersembahkan yang terbaik, meski itu berarti ia harus menyiksa dirinya sendiri. Terkadang seseorang akan menyadari apa itu arti kehilangan saat tak lagi merasakan, melihat dan menyentuh apa yang selama ini selalu ada. Pagi ini Aina bangun lebih pagi untuk pergi ke tempat gym. Ya, salah satu latihan yang ia lakukan setiap pagi adalah olahraga. Untuk membentuk postur tubuh ideal. Seharusnya aku tidak makan rendang 5 potong, tengah malam lagi, gumam Aina penuh penyesalan. Sesampainya di ruang gym, pandangannya langsung tertuju kepada Sheila yang sedang berlari di atas treadmill. Ia berusaha untuk cuek dan membiarkan saja. Hubungan mereka benar-benar sudah tidak baik, sejak hinaan keji Sheila kepadanya. Ternyata itik buruk rupa pun bisa berkamuflase menjadi angsa setelah dibiayai perusahaan, ucap Sheila yang sengaja menghampiri Aina. Menyingkirlah, aku tidak ingin berdebat, ucap Aina yang saat ini sudah berdiri di atas treadmill. Tapi meski begitu, aku berterima kasih kepadamu. Karena kamu di sini, aku jadi lebih leluasa dekat dengan Arhan. Kami banyak menghabiskan waktu bersama. Gerakan tangan Aina yang sedang memencet tombol treadmill, terhenti. Ia berbalik menatap Sheila dengan raut wajah datar. Oh ya. Tentu saja. Kamu tahu sendiri apa yang dilakukan pria dan wanita saat berada di dalam satu ruangan yang sama, ditemani wine, aroma terapi. Dia benar-benar membuatku kewalahan. Oh, selamat. Aina turun dari treadmill sambil berpangku tangan. Kamu pasti sangat senang, bisa menaklukkan Mas Arhan. Sekali lagi selamat dan semangat terus. Ia menepuk bahu Sheila. Aina melangkah pergi. Namun, beberapa detik kemudian ia kembali berbalik, menatap Sheila yang juga melihatnya. Luka di tubuhnya, kamu lihat. Sheila mengerit, bingung. Luka, apa maksudmu? Kaki Aina kembali melangkah lebih dekat dengan Sheila. Raut wajahnya nampak tenang, dan cenderung datar. Ada banyak bekas cakaran di bahu, dada, dan pinggulnya. Kamu bilang sudah melakukannya dengan Mas Arhan selama aku di Paris, seharusnya kamu bisa melihat bekas cakaran itu, kecuali semua hanya halusinasimu saja. Aina apa maksudmu? Mata Sheila terbelalak tak percaya. Satu lagi, Mas Arhan suka melakukannya di sofa dan dia suka wanitanya mengikat rambut kuncir kuda, agar lebih leluasa menjelajahi leher jenjang dan bahu yang menjadi area favoritnya. Mahasiswi itu sudah ditangkap Nyonya. Nyonya Sophie melirik orang suruhannya dengan tatapan kesal. Rencana pertama gagal, itu tidak menjadi masalah. Masih ada rencana lain. Sekarang kita tinggalkan masalah itu dulu. Ada tugas yang lebih penting yang harus kamu jalankan, ucap Nyonya Sophie sambil memijat kekuk lehernya yang terasa kaku. Apa itu, Nyonya? Nyonya Sophie berdiri dari posisi duduknya melangkah menuju sebuah nakas untuk mengambil sesuatu yang sudah ia siapkan untuk anak buahnya. Ia mengambil sebuah map di dalam laci dan kembali duduk di sofa. Beberapa orang suruhan saya yang mencari gembel itu ke Surabaya, tetapi tidak ada jejak satupun tentang keberadaan Lastri.
Padahal terakhir kali dia pergi ke kota itu. Jika dia tidak ada di sana berarti dia telah kembali ke Jakarta. Firasatku dia bersembunyi di suatu tempat bersama anaknya. Saya akan mulai pencarian besok. Nyonya Sophie mengangguk. Bawa dia ke hadapan saya dalam keadaan hidup ataupun mati. Terutama anak si Etlan itu, dia tidak boleh berada di dunia ini sebagai parasit yang akan menghancurkan ambisi saya. Baik Nyonya. Kau sangat luar biasa, bisa bertahan hidup sampai sejauh ini setelah unboxing. Apa kamu tidak khawatir dia dicinlok dengan model-model bule di Paris? Arhan masih memejamkan matanya sambil merasakan cahaya matahari yang membuat tubuhnya terasa hangat. Saat ini ia dan Alvin tengah berjemur di rooftop rumahnya. Entah sudah berapa hari Alvin tidak pulang ke rumahnya sendiri, karena menemani Arhan. Dia tidak akan berani. Suaminya Arhan Adiaksa, apalagi yang dia cari saat kesempurnaan sudah ada pada diri suaminya. Arhan masih memejamkan matanya. Alvin tercengang, pipinya menggelembung berusaha menahan tawanya. Sempurna. Apa perlu aku jabarkan kekuranganmu yang berpotensi besar membuat Aina kabur? Diamlah, kau berisik. Arhan mencoba untuk kembali fokus, seperti orang yang sedang bermeditasi. Pertama, kamu egois, terlalu santai, dingin, pemarah dan tidak romantis. Semua yang ada pada dirimu adalah hal yang tidak disukai wanita. Tahu apa kau jomblo? Lebih baik sekarang masakan aku sesuatu. Hari libur seperti ini aku ingin makan pasta atau beef. Alvin benar-benar geram melihat bagaimana Arhan begitu kekeh dengan pendiriannya. Ia tahu sahabatnya itu sudah jatuh cinta, hingga bekerja begitu keras untuk mempertahankan Aina sebagai brand ambasador perusahaan. Namun di sisi lain Arhan bukan hanya seorang CEO perusahaan tetapi dia juga adalah seorang suami yang sudah seharusnya berada di sisi istrinya, membangun rasa cinta agar semakin kuat. Tadi aku baru saja mendapatkan kabar dari salah satu orang yang aku tugaskan untuk ikut bersama tim agensi. Di sana Aina mulai terlihat ceria dan makan dengan lahap setelah Kinos datang. Bagaimana bisa kau membiarkan istrimu makan dari tangan pria lain? Alvin menoleh menatap Arhan yang masih setia memejamkan matanya, menikmati cahaya matahari pagi yang sangat pas untuk berjemur. Han, aku tahu tidak ada satupun orang yang bisa mempengaruhi jalan pikiranmu. Tapi, jika dia merasa nyaman dengan pria lain, kamu rela. Siap kamu jadi duda. Arhan membuka matanya, menoleh menatap Alvin. Kamu baru saja mendoakanku menjadi duda. Tidak juga. Tapi jika kamu terus secuek ini, mungkin hal yang aku takutkan akan terjadi. Kali ini Arhan menegapkan posisi duduknya. Apa? Kamu tahu, rumor kepala Departemen Perencanaan tahun lalu. Dia dan timnya pergi ke luar kota untuk melihat dan memantau proses pembuatan pabrik baru perusahaan. Dan kau tahu apa yang terjadi? Alvin sangat menggebu-gebu seperti pejuang kemerdekaan yang mendeklarasikan keadilan. Apa? Tanya Arhan dengan wajah datarnya. Kepala departemen dan salah seorang staf terlibat malam panas, penuh desah, peluh Alvin menyondongkan tubuhnya hingga mendekat ke telinga Arhan. One night stand. Kedua mata Arhan membulat. Oh, one night stand. Alvin mengangguk cepat. Laki-laki dan perempuan tidak perlu cinta untuk melakukan one night stand. Ini adalah salah satu hubungan simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Barang siapa yang tidak mendapatkan nafkah batin dari suaminya, maka dia boleh selingkuh. Plak. Satu jitakan mendarat di jidat Alvin. Mana ada yang seperti itu? Alvin kembali merebahkan tubuhnya di kursi sambil mengelus kening yang terasa berdenyut. Ya sudah, terserah kau saja.
Aku sudah malas, muak menemanimu di sini. Seharusnya hari libur seperti aku pergi berkencan dengan seorang wanita, tapi apa yang aku lakukan di sini, haha. Aku malah berkencan denganmu, sangat tidak normal Bu. Alvin tak dapat melanjutkan ucapannya saat ia menoleh dan tidak ada lagi Arhan sampingnya. Cepat-cepat ia berdiri, berbalik ke arah pintu. Han, kamu mau kemana? Pindah tempat tidur, kau berisik. Arhan terus melangkah hingga menghilang dari balik pintu rooftop.